Baik saudara, aspirasi buruh dalam memperjuangkan haknya kerap mengumandangkan dan khususnya setiap tibanya tanggal 1 Mei atau dikenal dengan May Day. Dan tanah air khususnya ibu kota tentu biasanya diwarnai dengan sejumlah aksi unjuk rasa, dan sementara di belahan dunia lain juga diantaranya di negara-negara Eropa juga tentu unjuk rasa juga dilakukan. Dan di sejumlah negara Eropa yang lain memang ada juga yang sudah tidak melakukan Herdina, tetapi diganti dengan negosiasi misalnya. Baik, dan apakah akankah langkah negosiasi dan juga langkah baru ini akan dilakukan oleh para buruh kita yang menjadi visi aspirasi mereka ke depan? Kita akan berbincang lebih jauh terkait hal ini dengan Sekretaris Jenderal KSPSI Subianto yang telah hadir bersama kami di Studio 6 TVRI. Baik, Pak Subianto, selamat malam Pak Subianto, terima kasih sudah hadir bersama kami. Besok ini dalam memperingati Hari Buruh 1 Mei, kendati diliburkan, namun apa aksi yang akan dilakukan oleh para buruh? Ya, yang jelas kan pertama pesan May Day itu adalah kita harus membebaskan kaum pekerja buruh itu dari perlakuan tidak adil, agar dia mendapatkan kesejahteraan dan diperlakukan secara bermartabat. Dan itu nggak muluk-muluk, sesuai dengan amanat konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak dan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan itu 69 tahun kita merdeka belum kita dapatkan. Buktinya sampai hari ini pekerja TKI, buruh migran, pekerja di Indonesia, bahkan pekerja-pekerja di BUMN disinyalir sangat banyak yang melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Outsourcing. Apa yang paling menjadi prioritas, Pak? Yang menjadi prioritas sekarang itu komitmen pemerintah. Karena terhadap pelaksanaan undang-undang itu sendiri. Sangat ironis, perusahaan BUMN itu adalah perusahaan negara, tapi justru di perusahaan-perusahaan BUMN itulah yang banyak sekali melanggar aturan. Outsourcing, upah, jam kerja, dan sebagainya. Dan itu yang sedang kita perjuangkan. Jadi dari ketiga hal itu tadi, misalnya outsourcing, kemudian menuntut upah dan juga jam kerja ya. Kalau tidak salah ada sebetulnya 7 tuntutan yang ingin disampaikan oleh Serikat Buruh. Dari KSPSI ada 10. Ada 10 malah. Bukan 7 kan? Apa saja tuh Pak kira-kira? Belum ada tema yang baru sebenarnya. Ada hanya beberapa saja. Yang pertama, kita menolak kebijakan upah murah di Indonesia. Karena itu udah nggak sesuai dengan tuntutan zaman dan juga nggak sesuai dengan amanat konstitusi negara. Yang kedua, kita minta outsourcing, tolak outsourcing. Karena sesuai undang-undang itu sebenarnya perlakuan terhadap pekerja outsourcing itu tidak seperti yang terjadi di Indonesia sekarang. Terutama perusahaan-perusahaan BUMN, ini pemerintah harus punya komitmen gitu loh. Yang ketiga, kita minta jaminan sosial tentang kesehatan harus diperbaiki. Sekarang ngantri di mana-mana dalam rangka untuk mendapatkan akses kesehatan yang baik. Program BPJS itu bagus, tapi akibat dari fasilitas kesehatan yang kurang, itu yang tidak bagus. Maka kita menuntut pada pemerintah agar segera integrasikan jam keseda dengan JKN, supaya pemerintah daerah fokus kepada perbaikan fasilitas kesehatan dan pemerintah pusat kepada program JKN itu sendiri. Kemudian jaminan pensiun ini yang baru. Kita minta pekerja swasta itu tidak ada lagi beda dengan pekerja pemerintah, PNS, TNI, Polri. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum dan pemerintahan, kan gitu. Kenapa TNI, Polri, PNS dapat? Baik, Pak, mungkin kita kupas dulu dari upah dulu ya Imam ya. Upah yang diberikan sekarang ini masih dianggap murah. UMR itu masih dianggap murah. Berarti sebetulnya apa saja poin-poin atau komponen-komponen yang seharusnya dimasukkan dalam standar hidup layak itu? Ya, pertama begini. Kalau tidak salah sudah cukup banyak kan yang masuk. Undang-Undang 13 tahun 2003 itu pemerintah harus membuat peraturan pemerintah tentang upah layak. Itu tahun 2003 sampai sekarang 2015, 12 tahun belum ada peraturan pemerintah itu. Justru malah menerbitkan peraturan Menteri Tenaga Kerja yang judulnya pencapaian kebutuhan hidup layak. Makanya nggak tercapai terus gitu loh. Apa tuh kendalanya Pak sehingga belum bisa dikeluarkan peraturan pemerintah? Komitmen pemerintah. Apakah mungkin komponen yang diinginkan dimasukkan dari buruh mungkin terlalu banyak sehingga tidak bisa disanggupi oleh pemerintah? Atau semuanya itu kan bisa didialogkan ya. Karena bicara upah, bicara kebutuhan kita manusia sama saja. Itu real. Tidak ada yang tidak sama. Apa yang dibutuhkan pengusaha juga dibutuhkan selama pekerja. ini proses dialog itu belum berjalan dengan baik. Kan?
Proses dialog antara tiga pihak itu belum berjalan dengan baik selama ini atau bagaimana? Inginnya di masa pemerintahan Pak Jokowi ini sesuai dengan nawacitanya itu, kita minta ya dialog sosial ketenagakerjaan itu harus direvitalisasi gitu loh. Jangan dialog ini dilakukan dengan basa-basi. Yang selama ini basa-basi. Nganggap buruh itu sebelah mata, gampang dikooptasi gitu loh. Tapi satu tahun ini sudah mulai ada forum-forum yang lebih representatif dan solutif? Secara konkret belum, tapi itikat dari Pak Jokowi udah kelihatan. Kemarin sudah mengundang ke Istana Negara, saya juga diundang karena saya lagi tugas di Jogja, saya nggak bisa hadir, gitu kan. Itu itikat dari Pak Jokowi sebagai presiden udah kelihatan ada. Baru kali ini pemimpin-pemimpin buruh diundang ke Istana Negara dalam rangka merayakan May Day, kan gitu. Tapi kan yang mengimplementasikan kebijakan Pak Jokowi ini adalah Kementerian Tenaga Kerja. Nah, kita melihat itu yang perlu direvitalisasi. Konsepnya adalah harus saling memberi gitu loh. Pemerintah harus memberi, pengusaha harus memberi, pekerja harus memberi, kan gitu. Selama ini kalau selama ini kita saling menuntut, akhirnya nggak pernah ketemu, ujung-ujungnya berantem. Misalnya di konteks ini Pak Jokowi kemarin baru saja meresmikan rusun untuk khusus untuk buruh, ini juga dalam rangka media. Apakah ini bisa jadi solusi saling memberi yang Bapak sampaikan? Itu salah satu. Salah satu yang memang sudah menjadi apa yang kami sampaikan. Upah nggak bisa naik, negara dong harus memberikan fasilitas yang lain, subsidi, bantuan. Karena buruh ini juga memberikan kontribusi kepada negara 310 triliun pajak dari buruh masuk kepada APBN. Tapi sampai hari ini belum ada yang dirasakan subsidi yang langsung kepada buruh. Nah, itu yang kita tuntut. Alhamdulillah Pak Jokowi sudah mencanangkan kemarin untuk rumah susun murah untuk buruh. Kita lihat udah kelihatan tuh ada langkah konkretnya. Kemudian bisa juga dalam bentuk yang lain. Sehingga upah sananya nggak bisa mencapai titik tertentu, tapi kan ada subsidi. Kita kan bicaranya upah itu ada juga input, ada output, kan gitu. Nah, selama ini nggak seperti itu, pemerintah lepas tangan. Itu yang saya bilang tadi, perlu ada saling memberi, ya kan? Pengusaha seandainya ada apa diberi oleh pemerintah, karena kan yang ngelola negara ini pemerintah kok. Pemerintah bisa melakukan apa itu Pak semua. Subianto, apakah dalam May Day kali ini juga membahas masalah-masalah kekinian, misalnya kenaikan harga dan yang lain-lain? Apakah ini tidak menekan kondisi kesejahteraan buruh? Apakah ini juga dikritik? Salah satu tuntutan kami juga yang bicara tentang secara umum ya, bicara mewakili masyarakat, kita minta turunkan harga 9 bahan pokok. Kendalikan gitu loh, jangan serahkan kepada pasar seperti ini. Baik, dan itu semua akan disampaikan besok Pak dalam peringatan Hari Buruh ini. Bahkan May Day yang lalu udah kita sampaikan. Sebenarnya apa yang kita sampaikan May Day tahun ini sama ya? Itu nggak terlalu banyak berbeda dengan May Day tahun lalu, karena belum ada progres. Artinya belum ada perbaikan dari tahun lalu. Janji Pak SBY yang dulu sampai sekarang nggak terrealisasi, sampai dia pensiun nggak terrealisasi. Kan seperti itu. Baik, Pak Subianto, sayang sekali waktu sudah habis, tetapi mudah-mudahan besok berlangsung dengan lancar, dan tidak aman, ada kekerasan dan damai begitu. Insya Allah damai. Kami selalu damai. Kami adalah orang-orang yang terorganisir dengan baik. Kami adalah warga negara yang baik. Kita tidak ada niat untuk menghancurkan negara ini. Kita cinta Republik Indonesia. Baik. Terima kasih Pak Subianto. Terima kasih sudah hadir dan sekali lagi selamat memperingati Hari Buruh. Terima kasih. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.